Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Marni, nomor BP 19233006. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang retribusi jasa umum. Baiklah, sebelum masuk ke dalam retribusi jasa umum, alangkah baiknya kita dulu mengetahui yaitu tentang retribusi. Jadi, retribusi itu sendiri yaitu adalah pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat dalam penggunaan fasilitas tersebut. Dan juga untuk pengguna fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dan di sini juga pengguna akan menerima manfaat langsung dari retribusi ini, yang juga disediakan oleh pihak lain yang bukan dari pusat ataupun daerah. Jadi tergantung oleh penyedia jasanya. Sedangkan untuk retribusi daerah itu sendiri yaitu pungutan yang berasal dari daerah ya, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah. Dan di sini kita juga wajib untuk mengetahui yaitu tentang pajak daerah, retribusi pajak daerah. Retribusi pajak daerah ini yaitu retribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, yaitu berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi sudah dapat kita bedakan ya antara retribusi daerah dan retribusi pajak daerah. Baiklah, untuk jenis-jenis retribusi itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada retribusi jasa umum, yang kedua retribusi jasa usaha, dan yang ketiga yaitu adalah retribusi perizinan tertentu. Baiklah, karena pada materi ini kita berfokus pada retribusi jasa umum, jadi di sini akan lebih saya rincikan lagi yaitu tentang retribusi jasa umum saja. Retribusi jasa umum apa itu? Yaitu pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah yaitu demi kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang ataupun badan. Jadi objeknya di sini adalah orang pribadi maupun badan. Dan untuk retribusi jasa umum itu sendiri itu ada 11. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Selanjutnya itu ada retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksa alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan. Jadi di sini ada 11 contoh ya retribusi jasa umum. Dan untuk objeknya sendiri yaitu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan dari ke-11 retribusi jasa umum ini. Dan mengenai tarif dari retribusi jasa umum ini yaitu ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa yang disediakan. Biaya penyediaan jasa itu meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Jadi apabila telah diklasifikasikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya yaitu untuk menutupi sebagian biaya. Jadi untuk tarif jasa umum ini sendiri itu sendiri adalah membayar sebagian saja. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tarif retribusi jasa usaha dan juga perizinan tertentu. Untuk jasa usaha sendiri yaitu didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. Misal setelah dilakukan perhitungan total biaya yaitu diperoleh Rp100 misalnya, maka Perda dapat menetapkan tarif retribusi di atas biaya yang secara estimasi akan dikeluarkan. Jadi apabila luas pasarnya berlaku tarif 20% atas biaya, maka Pemda dapat menetapkan tarif senilai Rp120.
Yang ketiga yaitu untuk perizinan tertentu, yaitu didasarkan untuk tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Di sini dan tidak hanya menghitung biaya ADM saja ya, namun juga biaya seperti monitoring atas pemenuhan kebutuhan, biaya survei, biaya sidak, dan biaya dampak negatif yang dapat disertakan dari perhitungan tarif retribusi ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.